Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalan dulu, yaitu nama saya Muhammad Merkafani. Nomor induk mahasiswa 21105050077. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang software hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis informatika yang diampu oleh Pak Ali Imron. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang software hadis, yaitu software hadis berupa hadis soft. Ini bentuk aplikasinya seperti ini. Ini saya punya dua software ya, tiga sebenarnya. Ada lagi di sini sebenarnya. Ini hadis library ini software juga. Dan saya dari beberapa software hadis yang paling mudah itu hadis soft, karena fitur-fiturnya yang mudah dan tentunya dalam penginstalannya itu sangat mudah, tentu gratis juga. Dan giganya, RAM penyimpannya itu juga rendah daripada Maktabah Syamilah ini. Oke, baik. Sebelumnya saya akan untuk penginstalan hadis soft itu sangat mudah. Cukup klik Google hadis soft, nanti akan muncul paling atas, yaitu klik langsung install. Gak terlalu ribet. Dan ini mirip kalau di Play Store tuh Ensiklopedia Hadis 9 Imam, mirip kayak gitu. Dan ini tampilan awal dari hadis soft. Ya, ini fitur-fiturnya kayak gini. Dan ini ada memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 hadis. Ada Bukhari, ada Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Darimi, Ahmad, Musnad Muwatta Imam Malik, Daruqutni, Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak, dan Musnad Syafi'i. Itu. Dan fitur selanjutnya ada tentang pengelompokan hadis, yaitu ada ini dijelaskan juga tentang ulumul hadis. Ini ilmu hadis, ada hadis Quran, hadis kursi, hadis mutawatir, hadis marfu. Ini selanjutnya. Terus selanjutnya ini ada tentang pengelompokan hadis. Kalau ada semua amalah, hadis putusan hukum kayak gini. Enak fitur-fitur yang di hadis soft daripada software hadis lain itu. Jadi kita kalau seandainya pengen buat folder kayak gitu, buat folder ya ini caranya gini. Nanti kita kalau sudah tahrid bisa disimpan di sini. Selanjutnya ini ada kayak kalau kita mau mencari hadis, biasanya kan di TikTok atau di Instagram atau di Facebook atau mana ada potongan hadis kan. Kita mau cari hadis di situ. Ini sebenarnya hadis ini diberikan oleh siapa sih? Dan di dalam kitab apa aja? Lah kita bisa pakai dengan hadis soft ini. Oke, kita lebarin aja ya. Ya. Di sini hadis soft ini sangat mudah. Tentu dengan kemudahannya kalau dibandingkan dengan Maktabah Syamilah, itu fitur kitabnya, penyajian kitabnya lebih komprehensif Maktabah Syamilah daripada hadis soft. Cuma dalam fitur-fiturnya, pengaplikasiannya itu mudah hadis soft kalau kita mau menggunakan hadis soft. Dan biasanya kita kalau menemukan sebuah hadis di potongan hadis di dalam TikTok, Instagram atau Facebook, itu kan biasanya cuma potongan hadis berupa matan ya. Dan ini kita mau mencari sanadnya siapa aja, terus dalam kitab apa aja. Nah itu kan kita perlu mencari hadis. Nah ini hadis soft menawarkan itu. Kalau dalam lumul hadis itu bisa disebut takhrij hadis gitu. Dan di sini ada keyboard Arab juga. Bagi keyboardnya yang tidak punya stiker Arab dan bisa pakai keyboard ini. Ini enaknya di soft. Tidak perlu ganti keyboard on screen keyboard atau apa gitu, nggak perlu. Cukup pakai ini. Ini kita lalu mendengar paparan-paparan hadisnya dengan sound hadisnya gitu. Dan ini enaknya di hadis soft itu ada terjemahannya. Beda sama Maktabah Syamilah atau yang lain. Itu kita masih nyari terjemah, translate dulu ya.
Kalau di hadis soft itu ada terjemahnya langsung, enak. Contoh kalau kita mencari apa ya, langsung praktek aja. Contoh kita mencari hadis tentang ilmu, oke? Ilmu. Kita klik, kita bisa pakai bahasa Indonesia ini. Ilmu, oke, kita enter. Ya, di dalam hadis ilmu itu ada jumlahnya hadisnya itu 1017. Nih, 1017. Dan ini paling kiri bisa dilihat, ini Sahih Bukhari tentang hadis kata ilmu. Dalam hadisnya terdapat kata ilmu itu, kalau di Sahih Bukhari ada 69 hadis. Sahih Muslim ada 40 hadis. Sunan Trimidi ada 273 hadis dan seterusnya. Nih, diperinci sama hadis soft. Enaknya gini. Dan ini hadisnya, kalau kita mau mencari ini yang ini kita bisa klik langsung hadisnya di Sahih Bukhari tentang apa, hadis nomor berapa, ini bisa cari di sini. Langsung klik. Dan ini teman-teman bisa di copy. Enaknya di sini bisa di copy. Dan kalau kita ada tugas makalah atau apa pakai aplikasi ini langsung di copy bisa. Ini. Begitu juga terjemahnya juga bisa di copy. Sangat mudah. Dan ini yang kata kita cari itu diwarnain warna merah. Contoh kayak ini. Tentang hadis ilmu. Ini kalau kata yang kita cari pasti diwarnain merah. Mana inilah ini. Diwarnain warna merah. Ilmu. Ilmu. Itu juga nanti kalau kita pakai bahasa Arab, kalau kita mencari penjarahan kata bahasa Arab, itu juga diwarnai merah. Itu. Cuma dalam metode takhrij, kalau kita mencari sebuah tema hadis, itu kan kita harus menggunakan kata yang sekiranya itu tidak umum. Kalau kita mencari umum sebenarnya bisa. Cuma kan lebih paparannya banyak. Contoh ilmu. Kalau kita mencari hadis tolabul ilmi kayak gitu. Ini kan kita harus milah-milah dari 1017 hadis. Nah, dalam metode takhrij itu cari kata yang sekiranya itu jarang digunakan hadis yang lain atau masih minim dalam Quran. Contoh kalau kita cari di sini tentang ini kan hadis ini menceritakan tentang kisah dagangnya Nabi ya. Nah ini kisah dagangnya Nabi. Ini dagangnya Quraisy yang mengadakan ekspedisi Nabi ke Sam pada saat itu. Dan Nabi melakukan perjanjian. Oke, coba kita cari hadis apa ya? Kalau kita sebelum ada tugas Heraklus itu gimana? Nah, ini kan menceritakan tentang Heraklus juga, raja Romawi. Mencari Heraklus. Kalau Heraklus kan jarang dipakai di hadis lain, masih apa ya? Umumnya nggak terlalu umum banget. Cuma kalau kita dapat tugas tentang kisah Heraklus dalam hadis, kan, ini bisa diklik. Heraklus ya, kita copy. Oke, selanjutnya